Ya benar banget. Tapi aku belum bisa lihat nih teman-teman keceriaan teman-teman yang masih off cam. Yuk Kak, kita ajakin untuk pada on cam dulu. Pada on Teman-teman, yang ada kendala boleh langsung konfirmasi aja ya, kalau nggak bisa on cam. Tapi diusahakan pada on cam semua ya. ya, on cam ya guys ya. Oke, mungkin hampir semua yang udah on cam, tapi yang beberapa yang belum on cam bisa segera on cam ya. Oke. Oke, di akhir tahun ini, akhir semester ganjil ini pasti pada seneng dong ya. Iya nggak? Iya nggak Kak Chandra? Bener banget, apalagi udah pada bagi rapot, terus udah masuk hari liburan. Ya nggak sih, Femil? Ya bener banget Kak. Terus kita tuh kan udah melewati tahap pusing-pusingan gitu loh, kayak tahap ujian, terus alhamdulillahnya udah bagi rapot, udah lihat nih hasil rapot kita gimana, dan kita pun udah masuk ke masa liburan. Ngomong-ngomong, gimana nih hasil rapor teman-teman? Bisa ya dijawab di kolom komentar ataupun reaksi sesuai perasaan dan hasil rapor teman-teman. Bisa ya? Kalau hasil rapot kamu sendiri gimana nih, Femil? Bagus nggak? Alhamdulillah cukup memuaskan. Teman-teman gimana nih hasil rapotnya? Ya nih, gimana lewat reaksi juga ya? Wih, Ada yang thumbs up berarti bagus banget ya sih? alhamdulillah memuaskan nih kata Dianda. Banyak yang thumbs up berarti alhamdulillah bagus ya. Selamat. Hihi. Oke, selanjutnya. Terima kasih yang sudah memberikan reaksi ya. Selamat untuk kita semua telah melewati tahap-tahap yang mungkin sangat membuat kita pusing ya. Oke, selanjutnya saya ingin memberitahu bahwa acara Sabrol kali ini dikoordinasi oleh tim Sabrol bulan Desember yang terdiri dari Kak Akila, Kak Dianda, Kak Reisha, dan saya Femil Marfailanda bersama Saya Chandra Dwiguna. yang bertugas sebagai moderator di Sabrol kali ini. Oke, seperti yang sudah diinformasikan lewat broadcast ataupun postingan beasiswa I5, Sabrol kali ini kami mengangkat tema tentang awali Awali tahun tahun baru dengan dengan pengembangan potensi. potensi diri. Oke, sebelum itu aku mau tanya dulu nih teman-teman, pasti teman-teman penasaran kan siapa sih pemateri kita kali ini? Penasaran nggak? Wih, siapa yang penasaran dengan pemateri kita kali ini? Penasaran nggak? Aku akan buat ngobatin rasa penasaran teman-teman, biar aku kenalin aja ya secara singkat. Jadi, pemateri kita kali ini, kami mengundang Kak Winda Aprilia yang merupakan seorang guru sekaligus pecinta sastra dan kemanusiaan. Sekarang ia sedang melanjutkan studi S2 di Universitas Sriwijaya. Sejak Kak Winda menempuh studi S1 di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, ia mendirikan sebuah komunitas yang bernama Generasi Literasi Tak Al-Quran atau yang dinamai Genlita. Kak Winda juga diamanahkan untuk meraih penghargaan pemuda yaitu
Pemuda Berprestasi Sumatera Selatan 2023, Guru Terbaik Ketua Relawan Lasnas, Yatim Mandiri Palembang, dan masih banyak lagi. Ia juga merupakan seorang penulis buku yang berjudul Merajut Benang Mimpi dan Pesan dari Teman. Sejak 2018, Kak Winda mengabdikan diri di Yayasan Yatim Mandiri Palembang dengan menjadi supervisor jenius dan guru matematika bagi siswa yatim mandiri. Kak Winda juga adalah seorang guru di SD Negeri 8 Palembang. Nah, karena kalian penasaran, jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita undang pemateri Sabrol bulan Desember kita hari ini. Kepada Kak Winda Aprilia, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Apakah jelas ini ngomongnya? Kedengaran jelas nggak? Jelas, Kak? Agak kecil sih jadi Chandra. Oh, agak kecil ya? Ya, sekarang udah jelas. Oke, jelas ya. Ini langsung dimulai atau gimana? Langsung bisa membagikan materinya ya? Share screen. Bisa, Kak? Oke, izin share screen ya. Oke, udah tampil ya. Sudah, Kak. Oke. Jadi kayak yang disampaikan oleh host tadi, bahwasanya hari ini temanya tentang pengembangan potensi diri. Nah, tadi udah dikenalin juga ya, nama aku Winda. Ini izin supaya lebih akrab dan santai, aku menyebut diri aku ya. Aku dan teman-teman. Oke. Jadi, nama aku Winda. Ya, tadi udah disampaikan juga saat ini sedang melanjutkan studi S2. Ini sebenarnya bulan ini sidang. Sidang tesis, mohon doa aja juga ya teman-teman. Jadi tema hari ini tentang pengembangan potensi diri. Sebelumnya terima kasih juga buat panitia yang udah mengundang aku untuk menyampaikan ini dengan keterbatasan yang aku punya ya, dengan sependek pengetahuan yang aku miliki. Jadi mungkin di sini bisa sharing aja ya. Jadi di sini bukan aku di sini menyampaikan aku yang paling udah bisa, udah paling hebat gitu, enggak. Kita di sini belajar sama-sama karena aku di sini juga sejatinya manusia yang akan terus belajar. Oke? Oke, izin mulai ya. Nah, jadi tema ini pengembangan potensi diri. Berhubung ini penghujung ya, penghujung akhir tahun 2023 menuju tahun 2024. Oke, mungkin aku di sini mau hashtag New Year New Me, jadi tahun baru, tahun saya yang baru gitu. Kita dengan semangat yang baru, dengan diri kita yang baru yang lebih baik, insya Allah. Oke, langsung aja ya kita ke materinya. Ini di sebelumnya teman-teman udah pernah dengar itu apa itu potensi? Sudah mengetahui belum apa potensi teman-teman? Boleh dong tulis di kolom chat mungkin. Sudah tahu apa itu potensi? Oke, apa Femil? Apa itu potensi? Boleh dong ditulis di chat kalau menurut teman-teman, sudut pandang teman-teman potensi itu apa? Sesuatu kemampuan yang dimiliki oleh diri kita, ya. Kemampuan diri kita. Apalagi yang di sudut pandang teman-teman, potensi itu kayak apa yang sejatinya kita miliki, tetapi kadang belum kita nyadari. Ya, betul ya. Kemampuan yang ada di dalam kita. Ya, betul semua ya. Jadi, betul semua kalau potensi itu memang kemampuan ya. Nah, teman-teman udah tahu belum? Apa sih potensi yang teman-teman miliki? Ada yang tahu nggak potensinya apa? Potensinya apa? Mungkin potensinya melukis atau potensinya apa? Ada yang udah ketemu nih, udah menyadari potensinya apa?
Atau masih di fase mencari-cari? Mungkin kalau aku potensi dalam bela diri, silat, Masya Allah. Public speaking, wah banyak ya. Jadi mungkin kata-kata di sini udah tahu ya. Mungkin ada juga yang sebagian yang belum, ada yang tahu. Nah, di sini mungkin kita bahas ya. Nah, jadi ini secara teoretik, kalau menurut David Jundal ini dalam jurnal artikelnya tahun 2020, betul kata teman-teman tadi, kalau potensi diri merupakan kualitas terpendam, seseorang yang dapat diwujudkan dan dikembangkan melalui berbagai pengalaman yang akan mengarahkan individu pada keberhasilan dan pencapaian dalam hidup. Nah, itu secara teori mungkin kita udah tahu lah ya ini ya. Jadi memang kalau potensi diri itu adalah sejatinya memang kemampuan yang sudah kita miliki, tapi betul tadi mungkin belum kita sadari. Tapi di sini aku pribadi lebih suka menyebut potensi itu sebagai keistimewaan. Jadi aku yakin banget kalau misalnya setiap manusia yang ada di bumi yang Tuhan ciptakan itu sejatinya sudah punya keistimewaan masing-masing. Jadi memang kita dilahirkan di bumi ini sudah dengan keistimewaannya masing-masing, dengan potensinya masing-masing. Jadi memang setiap manusia itu istimewa, walaupun tadi potensi atau keistimewaan yang dimiliki setiap manusia itu beda-beda gitu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi lagi-lagi betul tadi kata Akila ya, kalau nggak salah, potensi diri itu sejatinya bukan untuk dicari, bukan untuk ditemukan, bukan untuk kita mencari apa sih potensi kita, tapi untuk disadari gitu. Karena lagi-lagi tadi Tuhan itu kan sudah menciptakan kita dengan keistimewaannya, dengan potensinya. Tinggal kita sadar atau enggak dengan potensi yang udah ada nih di dalam diri kita. Tapi terkadang kita itu nggak tahu ya, nggak sadar gitu. Ternyata, oh ini loh potensi aku gitu ya. Mungkin sebagian udah ada yang tahu gitu ya. Udah ada yang menyadari potensinya apa. Tapi ada sebagian juga yang masih bingung. Apa sih potensi aku? Merasa nggak punya bakat, merasa nggak punya potensi apa-apa gitu ya. Banyak juga sebagian yang gitu. Tapi di sini kayaknya penerima beasiswa semua ya. Ini komunitas beasiswa yakin hebat-hebat ya di sini. Oke, lanjut ya. Nah, bagi yang mungkin ya ini mengawal ya, bagi yang mungkin belum menyadari apa sih potensi diri kita, apa sih potensi yang ada di dalam dirinya, mungkin ini bisa menjadi one of clue ya. Yang kita pahami siapa diri kita. Jadi yang pertama pastinya mesti mengenal diri sendiri. Gimana sih cara untuk menyadarinya? Gimana sih cara untuk mengenal diri kita? Yang pertama coba buat list. Buat list apa yang kamu suka. Kenali minat kita di mana, hobi kita di mana. Yang saat kita melakukan itu, kita tuh bahagia gitu. Kita happy. Kita nggak tertekan saat melakukan itu. Karena kita suka tadi ya. Kita suka dengan hal itu. Kita hobi, kita bahagia saat melakukan itu. Itu bisa menjadi one of clue untuk kita menyadari, oh itu sebenarnya potensi kita loh. Itu kita suka melakukan itu. Yang kedua, bisa juga dengan apa yang kamu bisa ya. Kenali kelebihan dan kekurangan kita. Tadi setelah kamu membuat list apa yang kamu suka, mungkin 3-5 hal yang kamu sukai, lanjut lagi, membuat list lagi apa yang kamu bisa. Mungkin kemampuan kamu di bidang desain, mungkin ada yang di bidang tadi public speaking, ada yang di bidang bela diri dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, selain kelebihan, nggak salah juga untuk kita mengidentifikasi kekurangan kita. Jadi, apa yang menjadi kelemahan kita gitu. Kita list untuk kita sadari kekuatannya gitu. Jadi terkadang kekurangan itu sebenarnya bisa jadi sebuah kekuatan. Jadi kekurangan itu nggak selalu dengan tanda kutip negatif. Nggak selalu kekurangan itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Tapi bisa jadi kekurangan yang kita miliki itu bisa jadi sebuah kekuatan untuk kita meraih masa depan kita. Contohnya banyak sih ya kekurangan seseorang, tapi dia malah bisa membantunya untuk lebih explore gitu ya. Kayak misalnya
kalau artis tuh ada Daus Mini misalnya, Ucok Baba yang kita kekurangannya itu badannya kecil ya mungkin ya di sebagian orang melihatnya, tapi ternyata itu jadi daya tarik seseorang untuk ya jadi artis terkenal. Atau mungkin yang kemarin itu viral ada yang tunanetra itu Putri Aryani ya, walaupun dengan matanya tapi kan suaranya bagus, itu kan menjadi sebuah daya tarik, dan itu kita juga sebagai wujud untuk mengapresiasi diri kita sendiri gitu, karena kita sadar gitu kalau nggak ada manusia yang sempurna. Memang setiap manusia itu lahir diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Tetapi bukan berarti kekurangan itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Mungkin itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Jadi, tapi tadi list kelebihan-kelebihan kita apa dan kekurangan kita apa. Oke, selanjutnya ini ya, apa yang orang lain itu sering minta tolong ke kamu. Mungkin itu bisa jadi clue juga untuk menemukan potensi kita. Jadi teman-teman kita itu biasa minta tolong ke kita apa sih gitu ya? Mungkin kita dimintain tolong, misalnya ngedesain tanpa kita sadari, oh ternyata potensi kita itu di bidang desain, di bidang content creator mungkin ya. Atau mungkin teman kita minta tolong kita tadi, misalnya mau jadi MC tadi ya, kayak jadi moderator, oh ternyata potensi kita itu mungkin di bidang public speaking. Atau misalnya yang seneng sekarang kan banyak skincare ya, banyak macam-macam. Mungkin ada yang seneng di bidang make up, mungkin bisa jadi MUA dan lain sebagainya kan, pengusaha dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin 3 ya, salah 3 yang bisa kita lakukan untuk pertama kali mengenal diri kita. Jadi apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, apa yang orang itu sering minta tolong ke kita. Nah, jadi selanjutnya, teman-teman ada yang pernah dengar nggak tentang Ikigai? Ini ya. Kalau yang teman-teman pahami, Ikigai itu apa? Ikigai, yang teman-teman tahu tentang Ikigai itu apa? Bangun pagi, oke. Khalid bangun pagi. Apa Ikigai? Bangun pagi, oke. Yang lain ada yang tahu apa itu Ikigai? Oke, lanjut ya. Nah, jadi Ikigai ini sebenarnya tuh dari Jepang ya, sebuah yang berasal dari Jepang, itu tujuan hidup, kata lain dari tujuan hidup. Jadi Ikigai itu sering diartikan sebagai the purpose of life gitu, atau tujuan hidup. Jadi bagaimana hidup menjadi bermakna, atau also known as alasan untuk hidup. Jadi banyak orang Jepang itu membuat sebuah Ikigai gitu sebagai roadmap, sebagai peta untuk menjalankan hidupnya. Jadi ketika kita sudah punya tujuan, ketika hidup kita itu sudah tahu tujuan kita apa, makna kita hidup apa, alasan untuk kita hidup tuh apa sih? Jadi kita tuh anggaplah itu sudah punya peta gitu. Ketika kita sudah punya peta, ketika kita sudah punya roadmap kehidupan, setidaknya ketika kita tuh tahu kita mau lewat jalan apa, kita sudah membuat plan nih, sudah punya peta di tangan kita, sudah ada peta. Oh kita mau ke situ. Jadi jalan apa yang kita lalui? Walaupun nanti ada kesesat dikit, mungkin ada belok-belok dikit, kita nggak akan keluar jalur gitu, karena kita tadi sudah punya tujuan hidup. Bayangin nih, ketika kita mau pergi atau mau mengendarai sebuah transportasi, tapi kita nggak tahu kemana kita akan pergi gitu. Tujuan kita kemana? Apakah kita misalnya mau ke Jakarta, apa kita mau ke Bandung, apa kita mau ke Jogja? Kita nggak tahu. Kita jalan aja, naik aja mobil gitu. Tapi nggak tahu ketika ditanya mau kemana, nggak tahu. Ya tadi sudah jalan-jalan aja gitu. Tanpa ada peta,
tanpa ada tujuan gitu. Jadi tadi kita seperti di ambang-ambang ya, nggak tahu mau kemana. Ya kalau ketika kita nggak tahu mau kemana, ya nggak akan sampai gitu. Kendaraan itu ya jalan aja, nggak tahu kalau kita mau ke sini gitu. Tapi ketika kita sudah punya tujuan hidup, ketika kita sudah punya the purpose of life, jadi kita tahu, misalnya kita mau ke Bandung. Ke Bandung itu bisanya naik mobil, bisa juga naik pesawat gitu ya. Misalnya pertama kita ke Jakarta dulu, atau apa yang membuat kita bisa sampai ke Bandung lebih cepat gitu. Misal dari Jakarta naik kereta api gitu. Jadi kita sudah tahu tujuan hidup kita apa, jadi kita bisa membuat sebuah strategi untuk mungkin sampai lebih cepat, atau mungkin bisa menjalani hidup tadi lebih bermakna. Nah, ini konsep orang Jepang ya, salah satu untuk tadi mengenali potensinya, mungkin menjalani hidupnya dengan lebih bermakna. Yang pertama ada what you love. Tadi yang tadi kita bahas, apa yang kita sukai. Apa yang kita sukai. Jadi tadi ya, pembahasan tadi bisa kita buat list apa-apa aja yang kita sukai, apa aja yang membuat kita bahagia. Karena sayang banget loh, kita hidup di dunia ini kan nggak selamanya ya. Dunia ini cuma hal yang fana gitu. Nggak mungkin kita hidup di dunia ini sampai abadi gitu. Kalau yang sependek yang aku tahu ya, mungkin kalau yang aku tahu orang sekarang mungkin sampai yang paling lama hidup itu 90-an tahun, mungkin nggak mungkin kan sampai ratusan tahun, ribuan tahun, apalagi abadi. Jadi sayang banget ketika hidup cuma sementara, tapi kita menjalankan apa yang membuat kita tertekan gitu. Kita tidak melakukan apa yang kita sukai, apa yang membuat kita bahagia gitu. Udah hidup cuma bentar, tapi kita nggak seneng dengan hidup kita. Jadi orang Jepang itu supaya hidupnya lebih bermakna, lebih bahagia, itu tadi bisa melis ya, membuat list apa yang kita sukai, what you love, gitu. Apa yang membuat kita bahagia. Nah, selanjutnya itu mission, sebuah misi. Apa yang dunia butuhkan, what the world needs, gitu. Apa yang dunia ini butuhkan, yang bisa buat kita itu bermanfaat untuk dunia. Tapi tadi juga bisa terintegrasi dengan manfaatnya hidup kita, gitu ya. Mungkin dunia butuh, misalnya apalagi pengusaha itu kan biasa mengidentifikasi permasalahan, masalah yang ada di sekitar mereka yang bisa jadi kekuatan untuk menciptakan sesuatu gitu ya. Misalnya di sekitar teman-teman itu nggak ada mungkin misalnya contoh kecilnya waktu COVID ya, misalnya di sekitar teman-teman itu butuh masker gitu. Apa yang dunia butuhkan, butuh masker, atau misalnya lingkungan teman-teman itu kotor mungkin, banyak sampah dan lain sebagainya. Mungkin bisa menjadi sebuah hal yang teman-teman lakukan, kayak Pandarawa Group itu menginisiasi untuk pembersihan pantai, untuk pembersihan laut dan lain sebagainya. Itu jadi misi. Jadi kita selalu datang, manusia ini selalu dihadirkan Allah, selalu dihadirkan Tuhan dengan misi, dengan tujuan gitu ya. Jadi apa yang dunia butuhkan itu jadi hidup kita jadi lebih bermanfaat. Kemudian what you are good at. Jadi apa yang kita bisa tadi ya. Passion kita itu di mana? Kalau anak muda zaman sekarang kan lebih ngomongnya passion. Jadi kalau kadang kita tuh dengan alasan nggak mau melakukan itu karena bukan passion kita. Karena itu bukan passion aku gitu. Padahal ya kita tadi mencari apa potensi kita, apa passion kita, apa yang kita bisa untuk kita kembangin gitu ya. Sehingga kita tadi menjalani hidup itu lebih bermakna. Kemudian profession dan vacation, what you can be paid for. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu dibayar gitu ya. Jadi pernah dengar suatu kalimat katanya pekerjaan itu, alangkah baiknya pekerjaan itu adalah hobi yang dibayar. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan itu kita enjoy, kita suka, kita senang melakukannya, tapi kita dibayar, itu kan enak banget ya. Udah kita suka, udah kita enjoy menjalaninya, kita nggak tertekan, tapi kita dibayar. Nah, itulah konsep hidup yang diinisiasi orang Jepang itu bernama Ikigai, supaya menjalani hidup lebih bermakna. Jadi mungkin bisa kita
salah satu bisa kita terapkan untuk tadi mengetahui potensi kita. Selain tadi dengan mengenali diri sendiri, bisa juga teman-teman ikut tes. Sekarang itu kan ada talent mapping, kemudian banyak tes-tes online, tes bakat yang belum tahu ya. Ini bagi yang belum tahu potensinya apa. Oke. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengembangkan? Ketika kita sudah tahu potensi kita apa, bagaimana sih cara untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri tersebut? Cara mengembangkan potensi diri. Nah, yang pertama pastinya niat ya. Niat dan tanamkan mindset yang positif. Jadi niat itu keinginan kuat. Jadi setiap sesuatu, setiap hal itu harus didasari dengan niat. Ketika kita sudah punya niat, ketika kita sudah memantapkan hati kita untuk melakukan itu nanti itu step by stepnya akan berjalan saja gitu, mengikuti alur ya, karena kita sudah pasang niat di awal, sudah menanamkan mindset gitu, keinginan kuat yang kita pasang dan pola pikir yang kita bangun, karena tanpa kita sadari kadang pola pikir itu membentuk apa yang kita lakukan dan itu tuh akan membentuk juga sebuah takdir yang kita jalani gitu ya. Jadi tadi mindsetnya harus positif, kemudian niatnya harus dipasang di awal, keinginan kuat kita supaya kita itu enggak, walaupun nanti di tengah perjalanan mungkin ada satu atau dua hal yang mungkin buat kita capek, buat kita down, tapi ketika kita buat ingat lagi niat kita apa, itu tuh bakal jadi sebuah hal yang menolong kita untuk kembali ke jalan tersebut. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk mencoba hal baru. Jadi kadang kita itu kayak semacam di zona nyaman gitu ya, nggak mau keluar zona nyaman. Kalau anak zaman sekarang itu nyebutnya kan, kita stuck aja di situ gitu ya, di zona nyaman, nggak mau mencoba hal baru. Padahal mungkin dengan kita mencoba hal baru, misalnya ikut pelatihan, ikut training, ikut seminar, dan lain sebagainya, itu tuh bakal mengembangkan diri kita. Misalnya kita udah punya public speaking, potensi public speaking, tapi kita nggak mau lagi. Kita sudah di zona nyaman di situ, udah sampai di situ aja public speaking kita, misalnya di bidang expert kita di bidang MC, udah kita stop di situ aja, stuck di situ aja, nggak mau mencoba hal baru. Padahal mungkin ketika kita ikut pelatihan, kita akan ketemu teman-teman yang maaf, mungkin kita akan ketemu dengan teman-teman yang sefrekuensi, saat kita ikut seminar, ketika kita ikut hal yang baru, itu tuh bakal mengembangkan potensi kita. Nah, kemudian selanjutnya itu terbuka ya, atau so known as open-minded zaman sekarang gitu ya, terhadap saran dan kritik. Jadi kadang kita tuh takut ya, terlalu takut untuk dikritik, terlalu takut untuk kalau orang itu ngecap kita jelek gitu ya, nggak percaya diri, atau sekarang tuh sering nyebutnya insecure ya. Jadi kemarin sempat baca juga di Skoter, katanya saat kita berapa jam saat kita overthinking, saat kita insecure, di saat yang sama mungkin ada yang sudah bolak-balik dari Seoul ke Indonesia, sudah ada yang mencoba hal-hal yang tadi mencoba untuk mewujudkan mimpinya. Jadi tadi ya nggak apa-apa kalau misalnya kita dikasih kritik, dikasih saran gitu ya, kita terbuka gitu ya. Malah hal itu tuh bakal menjadi sebuah bahan refleksi, bahan evaluasi untuk kita untuk melakukan perbaikan gitu, untuk memperbaiki diri kita, untuk mengembangkan potensi kita. Oh, ternyata kita kurangnya di sini. Mungkin saat kita jadi MC atau saat kita tampil sesuatu, misalnya saat kita ikut lomba esai, saat kita buat apa gitu, ada kekurangan, malah itu saat kita dikritik kan jadi kita tahu gitu ya. Jadi kita tahu kekurangannya di sini dan bisa kita perbaiki. Nah, selanjutnya ini ya, penting ya, membangun kebiasaan atau habits yang baik. Jadi, pernah baca di bukunya Ustadz Felix,
itu kalau misalnya habits itu sangat penting untuk kita menjalani kehidupan. Saat kita sudah punya habits yang baik, sebenarnya itu tuh kayak sebuah hal yang akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal pengulangan gitu ya. Kita tuh akan menjadi sebuah hal yang nggak perlu lagi kita lakukan karena itu tuh sudah jadi hal yang sulit yang kita lakukan karena itu sudah jadi kebiasaan, sudah jadi habits, membangun habits yang baik. Tetapi ada juga habits yang tidak baik, habits yang belum baik, habits yang mungkin dalam artian masih buruk, belum baik gitu ya. Misalnya kita suka habits yang terlambat, suka datang telat, misalnya habits yang mungkin yang misalnya suka tidur pagi gitu ya, dan habits-habits yang buruk lainnya. Itu juga mungkin bisa kita buat list gitu ya. Apa kebiasaan buruk kita? Apalagi ini di penghujung tahun, mungkin bisa jadi sebuah bahan refleksi untuk kita untuk melist kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin bisa kita perbaiki dan kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita tingkatkan tadi ya. Habits itu dari mempelajari, habis itu komitmen, kemudian praktis, latihan terus, kemudian menjadi pengulangan. Saat kita mempelajari, saat kita sudah komitmen dengan habits itu, mungkin kita ingin membangun habits menulis satu hari itu minimal 5 baris. Nah, itu kan ketika kita sudah membuat komitmen dengan habits itu, mungkin itu akan menjadi sebuah latihan, kita latihan terus misalnya untuk menulis satu hari itu 5 lembar, dan itu akan menjadi sebuah repetition atau pengulangan. Pengulangan yang tanpa kita sadari itu tuh udah menjadi kebiasaan kita yang kalau kita nggak lakukan semacam ada yang ganjil gitu. Karena itu sudah jadi kebiasaan diri kita, kebiasaan yang baik. Nah, jadi membangun kebiasaan atau habits yang baik itu sangat penting supaya kita bisa menjalaninya itu tanpa kesulitan gitu, karena itu sudah jadi biasa gitu ya. Saat kita misalnya latihan terus public speaking, atau kita biasa tampil, saat kita mau tampil jadi kita udah biasa gitu. Itu saat kita mau tampil, hal itu bukan menjadi sebuah kesulitan lagi bagi kita karena kita sudah biasa melakukannya. Nah, kemudian ini yang gak kalah penting, lingkungan positif dan suportif. Jadi mungkin teman-teman di sini pernah dengar atau sering dengar ya, kalau misalnya ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, pastinya kita kan kecipratan ya, pasti bahasanya terkena baunya lah ya, pasti kita mendapatkan juga bau wanginya. Jadi memang lingkungan positif, teman-teman yang positif, teman-teman yang suportif itu sangat penting. Apalagi saat kita ingin mengembangkan potensi diri kita. Mungkin saat kita ingin mengembangkan potensi kita di bidang public speaking, kita bisa mencari lingkungan atau komunitas yang mengembangkan komunitas public speaking. Atau saat kita nih tertariknya di bidang sastra, puisi, menulis, mungkin kita bisa mencari komunitas yang menulis, sama-sama menulis supaya kita bisa menghasilkan buku, atau kita bisa ikut-ikut lomba puisi, esai, KTI, dan lain sebagainya. Jadi lingkungan positif itu secara tidak sadar akan membentuk diri kita, akan jadi men-trigger diri kita untuk lebih semangat gitu ya. Karena kita tadi sudah ketemu teman-teman yang sefrekuensi untuk tadi meraih mimpi kita, mewujudkan apa yang kita inginkan, mengembangkan potensi kita. Karena kita sudah berada di circle yang sama. Bila perlu, kalau misalnya dibutuhkan itu cari mentor saat kita udah tahu potensi kita cari mentor gitu ya, atau role model yang bisa kita jadikan role model untuk kita menjalani sesuatu itu, buat kita lebih baik. Follow akun-akun yang positif gitu ya. Sekarang kan di eranya digital, media sosial, banyak sekali konten kreator yang buat konten-konten yang positif. Mungkin itu bisa jadi semacam motivasi ya, motivator buat kita. Jadi tentukan seseorang yang bisa kita jadikan idola gitu ya. Selain kita mengidolakan mungkin mama papa kita, ibu ayah kita, atau kalau orang Islam itu mengidolakan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kita juga bisa cari motivator, cari role model yang bisa kita contoh gitu ya. Kita contoh
untuk terapkan dalam hidup kita kembangkan potensi di situ gitu ya. Kayak orang tersebut misalnya mau di Ayunda dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya, selalu yakin dan percaya. Tadi ya, yakin kalau kita di dunia ini, hidup di dunia ini sudah diciptakan Allah, diciptakan Tuhan dengan keistimewaan. Kita selalu yakin kalau misalnya kita nggak mungkin diciptakan dengan sia-sia gitu ya. Kita yakin kita itu punya jadi salah satu hal yang menuntun dia untuk jadi profesional, untuk jadi seorang ahli, untuk jadi expert. Setelah konsisten, sabar tadi ya, sabar. Karena tadi semua hal dalam hidup ini tidak bisa dengan instan gitu ya. Bahkan saat kita membuat mie instan pun mesti dibuka dulu bungkusnya, mesti direbus dulu kan, mesti dibuka dulu bumbunya, mungkin ditambahin bumbu apa dan lain sebagainya. Jadi nggak ada sesuatu di dunia ini yang instan gitu ya. Misalnya kita mau ini langsung dapat, nggak mungkin. Jadi mesti proses. Jalanin aja, nikmatin aja proses itu sebagai bagian, nikmati aja hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita, mungkin ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, nikmati saja itu sebagai bagian dari proses kita untuk menjemput kesuksesan kita. Yakinin kalau misalnya kesuksesan itu aku gitu. Jangan pernah bandingin diri kita sama yang lain. Standar kesuksesan itu kan beda-beda. Kita nggak bisa menuntut diri kita untuk menerapkan standar kesuksesan di mata masyarakat atau standar kesuksesan itu ya di mata orang lain. Tapi hadirkanlah bahwa sukses itu adalah aku. Sukses itu adalah best version of me gitu ya. Jadi lakukan yang terbaik. Setiap orang punya potensi yang beda-beda, keistimewaan yang beda-beda. Kita nggak bisa jadi orang lain, mungkin orang lain pun nggak bisa jadi kita. Jadi lakukan terus yang terbaik. Sebelum menutup, ini bukan hanya tentang potensi. Ini bukan hanya tentang potensi, tapi ini tentang menjalani hidup yang berarti. Jadi, nggak hanya tentang potensi kita, tapi tadi bagaimana hal-hal yang kita lakukan itu bermanfaat, bermakna. Kita menjalani hidup yang berarti, bermakna, membuat kita bahagia, tetapi tetap bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang mana saat kita berharapnya saat kita meninggal, saat kita kembali, pasti kan setiap manusia pasti kembali, di mana saat kita kembali itu kehadiran kita dikenang baik oleh makhluk bumi, tetapi dinantikan oleh penduduk langit. Jadi hidup ini bukan hanya tentang pengembangan potensi diri kita, tapi ini lebih dari itu tentang menjalani hidup yang berarti. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak. Tapi sebelumnya kita kasih dulu nih big applause untuk Kak Winda. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Winda telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Kak Winda bisa diimplementasikan untuk kita dalam mengembangkan potensi diri. Oke, baik. Selanjutnya kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan tentang materi kita kali ini, boleh ya ditulis kolom komentar pertanyaannya ataupun boleh langsung bertanya ke Kak Winda. Silakan. Wih, Dani mau nanya tuh katanya, Kamil. Oke, boleh Kak Dani. Oke, terima kasih banyak Kak. Gimana, apakah suara Dani terdengar jelas? Terdengar jelas Kak. Baik, terima kasih untuk Pemil, Kak Chandra, dan tim, serta Kak Winda untuk memberikan pengalaman serta materi yang luar biasa di sore hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Dani Putra Febriansyah, asal dari Provinsi Bengkulu. Mohon izin bertanya terkait
potensi diri. Jadi sedikit sharing bahwa Dani sekarang kelas 2 SMA yang mana hidup di lingkungan teman-teman yang Dani yakini memiliki potensi lebih daripada Dani. Tetapi mereka justru beranggapan bahwa Dani ini adalah seorang role modelnya mereka. Nah, batas itu Dani berarti bangga dan bisa memberikan kebermanfaat untuk mereka. Tetapi Dani juga yakin bahwa diri mereka sebenarnya bisa lebih daripada Dani dan bisa untuk bebas dari zona nyamannya tersebut. Tetapi mereka tidak mempercayai apa yang sudah mereka miliki dan padahal Dani juga sudah memberikan beberapa clue untuk mereka mencintai serta mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, masukan dari Kak Winda, bagaimana cara Dani menyikapi situasi tersebut? Terima kasih, Kak. Ini langsung dijawab atau gimana? Ya Kak, boleh langsung dijawab aja. Oke, langsung jawab ya. Oke, Dani, pertanyaan yang bagus banget ya, dan wah, ternyata jadi role model ya untuk teman-temannya. Nah, tadi ya, lagi-lagi memang tadi mungkin Dani menganggap teman-temannya itu wah, hebat. Tapi kebalikannya, teman-teman Dani menganggap oh Dani itu lebih wah dibanding mereka. Padahal tadi mungkin ini ya, tadi kadang sering kita mendengar ya kalau rumput tetangga itu lebih hijau. Kalau memang kita ngelihat yang lain, memang kita selalu gimana ya, menganggap diri kita rendah, insecure dan lain sebagainya. Padahal tadi ya, setiap manusia itu kan punya keistimewaannya masing-masing, potensinya masing-masing. Ya nggak apa-apa, Dani menjadi role model, saling memotivasi aja, saling antar teman itu saling memotivasi, ya udah bagus gitu ya. Tapi Dani di sini udah jadi role model mereka, jadi kasih hal-hal yang positif gitu. Mungkin ajak mereka untuk misalnya ikut pelatihan atau ikut hal-hal yang mungkin mereka itu gitu karena insecure gitu ya. Banyak kan sekarang webinar dari psikologi yang tentang insecure, tentang rendah diri, tentang konsep diri. Mungkin mereka belum mengenal konsep dirinya, belum mengenal tentang potensinya. Jadi ajak tadi mumpung akhir tahun juga kan bisa membuat list tadi. List apa yang mereka sukai, apa yang mereka bisa, apa yang mereka senangi gitu ya, apa yang membuat mereka bahagia gitu ya. Karena pastinya temen, mungkin Dani pengennya maju sama-sama kan, apalagi masih kelas 12 kan, masih panjang banget perjalanannya, pembentukan potensi dirinya, pengembangan potensinya itu masih panjang banget. Jadi bisa, mumpung akhir tahun bisa refleksi apa-apa aja yang disukai, mungkin bisa jadi kekuatan untuk ikut lomba, untuk ikut bisa misalnya pertukaran pelajar, dan lain sebagainya. Oke, maaf ya kalau nggak menjawab. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak, sangat menjawab dan membantu. Oke. Silakan buat teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya, boleh di chat kalau komentar ataupun boleh raise hand kalau mau langsung gitu ya. Oke, silakan ya bagi teman-teman yang ada pertanyaan. Silakan. Akila, kayaknya Akila mau nanya nih. Gimana Akila? Ya, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Kak Winda Prilia dan teman-teman tim panitia semuanya. Sebelumnya, perkenalkan aku Akila, asal dari Serpong dan sekarang lagi menduduki kelas 10 SMA, kelas 1 SMA. Di sini terima kasih banyak buat Kak Winda atas materi yang sudah disampaikan yang begitu mind blowing ya Kak Winda. Aku di sini ingin bertanya terkait potensi.
berhubung aku masih kelas 10 ya Kak. Jadi kayak di masa-masa SMA ini tuh lagi banyak-banyaknya organisasi. Dan menurut Kak Winda sendiri, apakah dengan join organisasi yang misalnya dari sekecil seinternal itu kayak misalnya OSIS di SMA gitu, apakah bisa salah satu jadi pemicu kita untuk mengembangkan potensi yang kita miliki, kayak misalnya kita bergabung di divisi acara, kita jadi tahu atau gimana, atau ya kayak gitu Kak Winda. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Emang masa-masa SMA itu lagi semangat-semangatnya sih. Pas kuliah juga lagi semangat-semangatnya untuk ikut organisasi. Tadi nggak apa-apa coba aja semuanya selagi itu tidak mengganggu tadi akademik keseimbangan jadi ya. Jadi hidup kita harus seimbang. Nggak apa-apa ikut organisasi, apalagi OSIS ya. OSIS itu juga waktu kakak SMA juga banyak sih. OSIS itu kadang diundang-undang kan kayak ikut pelatihan dari pemerintah, kadang OSIS yang diundang kita mewakili gitu ya. Jadi OSIS juga bisa buat sering diamanai untuk buat kegiatan. Tadi saat kita jadi penanggung jawab acara, mungkin divisi komunikasi, humas, mungkin kita diamanai sebagai divisi media sosial. Itu tuh jadi sarana juga untuk kita mengembangkan diri. Jadi nggak apa-apa menurut aku nggak apa-apa ikut organisasi sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa filter juga. Ada air, nggak ada pupuk. Mohon maaf, jadi nggak apa-apa ikut organisasi sebanyak-banyaknya karena itu juga jadi mungkin jadi jalan yang menuntun kita untuk mengembangkan potensi kita. Kita ketemu orang baru, kita ketemu teman-teman yang baru, hal-hal yang baru. Tapi jangan lupa memfilterisasi karena ada beberapa organisasi yang dengan tanda kutip ada juga yang toksik gitu ya. Ada yang toksik, ada organisasi itu yang buat kita maju, ada juga organisasi itu yang dalam tanda kutip tadi toksik yang mungkin cuma menuntut kita tapi tidak mengarahkan kita, tidak membuat kita berkembang gitu ya. Jadi lihat juga isi organisasinya, orangnya yang kayak mana, kemudian apakah orangnya itu punya grow mindset gitu ya, ingin berkembang dan lain sebagainya. Jadi gitu ya Akila, apalagi masih kelas 10, kakak juga dulu banyak ikut eskul dulu ya, 4 sampai 5 eskul. Sampai nanti kalau nanti udah kelas 11, udah kelas 12 itu kan mungkin udah ketemu ya di titik zona nyamannya untuk oh aku mau fokusin di sini gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kak Winda. Oke, mungkin satu Oke. pertanyaan lagi. Silakan, ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi. Ya nih teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan gitu ya. Karena kita mumpung ada Kak Winda gitu, kapan lagi bisa ngobrol sama pemateri yang sangat hebat ini gitu. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, Ya. saya Dianda, asal satu kota, Palembang. Dianda izin bertanya, terkadang ada seseorang yang dituntut keadaan untuk melakukan hal yang tidak ia sukai. Misalnya, seseorang yang menyukai hal-hal berbau musik diharuskan untuk mengembangkan kemampuan dalam hal tulis-menulis ataupun misalnya public speaking yang sebelumnya sama sekali tidak ia sukai. Ya udah Din. Udah, Kak? Oke, ya banyak juga ya kejadian gitu ya. Padahal kita sukanya di bidang ini, tetapi masyarakat ataupun dunia menuntut kita untuk menuntut kita untuk tadi di bidang kepenulisan, di bidang menulis. Ya kalau bisa dua-duanya kenapa harus menjalankan satu ya? Jadi tadi lagi-lagi nggak apa-apa menjalankan hidup yang seimbang. Hobi tetap dijalani, tetapi
kebutuhan. Mungkin menulis itu bukan jadi sebuah hal yang kita senangi, tetapi sebenarnya itu yang dunia butuhkan kan, kemampuan yang kita butuhkan gitu. Karena maaf, karena ketika kita bisa ngomong, bisa public speaking, bisa melakukan sesuatu, tapi kita tidak bisa menulis, itu kan jadi maaf kita tidak bisa menulis, jadi nggak ada sesuatu yang kita tinggalkan gitu. Kalau kata Imam Syafi'i itu, menulislah maka kau akan abadi. Jadi nggak apa-apa, jalanin dua-duanya Dianda ya. Jalanin semuanya tanpa meninggalkan kewajiban kita. Tetap menjalanin hobi kita di bidang musik. Nggak apa-apa kita kembangin. Mungkin banyak juga lomba-lomba di bidang musik. Cari teman-teman atau komunitas musik. Ada juga di Palembang kan komunitas musik yang ngajarin gitar, piano, dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap menjalani, misalnya banyak lomba-lomba di bidang literasi, di bidang kepenulisan, nggak apa-apa tetap dijalani. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus satu kan? Itu Din, nanti kita ngobrol lagi ya. Oke Kak, makasih. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman semua, nggak kerasa nih kita sudah di penghujung acara. Dan aku sekali lagi berterima kasih banyak untuk antusiasme teman-teman semua dan Kak Winda Aprilia yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di Sabrol kali ini. Untuk resumenya bisa di... Iya nih, benar banget Famil. Terima kasih buat Kak Winda. Mungkin kata-kata yang paling diingat menurut aku sih yang New Year, New Me gitu ya. Bahwa kita nanti kan tahun 2024, tahun baru, gimana sih kita buat menjadi diri yang baru lagi, yang lebih baik lagi gitu ya dari tahun ini gitu. Dan juga tadi mungkin aku sedikit kutip yang konsep Ikigai gitu. Konsep Ikigai ini emang bagus banget gitu ya, Femil. Gimana sih kita untuk mencari apa yang kita sukai, terus juga misi kita dan passion kita, kemudian juga konsep itulah yang nantinya kita pakai untuk bisa menemukan apa sih yang potensi-potensi yang kita miliki gitu. Mungkin cukup sekian gitu ya untuk acara Sabrol kali ini. Terima kasih buat teman-teman. Sebelum ditutup mungkin Femil ada sesi dokumentasi dulu ya. Ya, tapi Kak aku mau ngingetin nih, sekedar ngingetin ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa nih teman-teman untuk melaksanakan challenge perhadiahnya. Dan sekali lagi aku juga mau mengucapkan selamat berlibur dan tahun baru semua. Semoga di tahun berikutnya kita semakin bersemangat mengisi hari-hari dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kami tim Sabrol bulan Desember dan saya bersama Kak Chandra sebagai moderator meminta maaf bila mana ada salah kata ataupun kekurangan selama Sabrol ini berlangsung. Sekian, terima kasih. Boleh kita dokumentasi? Silakan.